Halo, selamat datang di channel RO. Hari ini topik yang akan gue bahas adalah prospek kerja para lulusan sistem informasi di masa depan. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung kita cek. Nah, topik ini cocok nih buat kalian yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk proses skripsi atau di tahapan semester akhir. Apalagi teman-teman sekarang sedang berada di jurusan sistem informasi. Nah, kira-kira prospek pekerjaan seperti apa sih yang cocok untuk bidang kalian? Oke, sebelum kita masuk ke dalam sebuah topik pembahasan karir di masa depan untuk jurusan sistem informasi, teman-teman perlu ketahui dulu nih, seperti apa sih bidang sistem informasinya. Nah, bidang sistem informasi itu merupakan sebuah bidang yang berkolaborasi antara ilmu komputer dengan ilmu bisnis. Sehingga jika kalian mengambil bidang sistem informasi, maka sebagian besar yang kalian pelajari adalah tentang proses bisnis perusahaan, bagaimana kalian juga belajar bagaimana manage sebuah data-data di perusahaan yang tentunya terhubung dengan teknologi komputer. Bisa dipastikan untuk jurusan sistem informasi ini sendiri mempunyai peluang yang cukup besar di dunia industri. Karena peluang itu cukup menjanjikan. Karena apa? Karena tentunya mempelajari juga teknologi yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan. Apalagi sekarang ini perusahaan berlomba-lomba untuk bisa mendigitalkan perusahaannya dalam proses bisnis mereka. Nah, tapi kembali lagi ke dalam setiap perusahaan itu sendiri. Dalam bentuk apa nih? Nah, contohnya kalau misalkan kalian ingin mengejar gaji di dalam sebuah perusahaan, setiap perusahaan tentunya mempunyai kebijakan masing-masing ya dalam memberikan sebuah tunjangan upah ataupun gaji kepada karyawannya, tergantung dari bagaimana kinerja di perusahaan itu. Nah, untuk para lulusan sistem informasi sendiri sebenarnya punya prospek yang cukup besar untuk peluang karirnya di masa depan. Dan juga untuk prospek karir yang bagus di masa depan ini tentunya juga bisa menghasilkan gaji yang tinggi pula. Kenyataan yang sebenarnya, besaran gaji itu sebenarnya tergantung loh dari performance kalian, kemudian pengalamannya juga, dan juga area tempat kalian bekerja. Semakin tinggi pengalaman kalian dan juga performance kalian, maka semakin tinggi juga gaji yang akan didapatkan. Namun di sini gue belum bisa memberikan secara fix gambaran besar berapa gaji yang akan didapatkan oleh para lulusan baru sistem informasi. Karena sebenarnya angka gaji itu bisa saja berubah tergantung dari setiap tahunnya kebijakan sebuah perusahaan itu membuat nilai gaji itu sendiri. Nah, data yang gue ambil ini adalah kisaran data di tahun 2021 ya. So, sebelum masuk ke kisaran gaji, kemudian apa saja sih yang menjadi prospek lulusan sistem informasi bekerjanya di bidang apa, kita cari tahu dulu. Kenapa jurusan sistem informasi itu banyak dicari oleh banyak perusahaan? Kenapa sih lulusan sistem informasi sekarang ini banyak dicari? Karena industri atau perusahaan sekarang banyak terus mengarah ke arah digital ataupun teknologi. Oleh karena itu, para perusahaan terus mencari lulusannya yang memiliki kurikulum yang sesuai dengan teknologi atau digital. Oleh karena itu, perusahaan akan melihat apakah si universitas itu mampu memiliki kemampuan bersaing dan juga menyediakan mahasiswa yang akan siap masuk ke industri kerja. Yang kedua, kenapa lulusan sistem informasi itu banyak dicari? Karena dari skill orang itu sendiri yang mau mencoba atau mengupgrade dirinya. Jadi, bagi para mahasiswa yang sudah punya basis sistem informasi pada saat kuliah dan kemudian mau mengupgrade skillnya, tentunya pasti lebih akan banyak dicari oleh perusahaan. Berikut ini 5 profesi terbaik yang bisa dimiliki oleh para lulusan sistem informasi di masa depan.
Yang pertama adalah bisnis analis. Prospek karir sebagai bisnis analis bisa dibilang merupakan karir yang cukup menjanjikan. Kenapa? Karena di sini sebagai seorang bisnis analis, ia harus bisa memprediksi, menganalisis, dan juga melihat proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, sehingga nantinya bisa terus membuat improvement atau kebaikan atau perbaikan atau peningkatan terhadap proses bisnis perusahaan. Biasanya sebagai bisnis analis, gajinya itu start di angka 6 juta rupiah per bulan. Hard skill yang dibutuhkan oleh seorang bisnis analis biasanya adalah seputar pengetahuan tentang basis data. Biasanya memakai bentuk SQL. Yang kedua adalah pengetahuan tentang Microsoft Office, yaitu menggunakan Excel, PowerPoint, contoh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah analisa sistem dan proses bisnis, pemrograman seperti Python dan R, dan juga visualisasi basis data, desain basis data, dan juga perangkat lunak seperti SPSS. Yang kedua, programmer. Yang menjadi tugas utama sebagai seorang programmer adalah menciptakan sebuah program yang nantinya akan digunakan di dalam sebuah bisnis perusahaan. Pilihan sebagai seorang programmer diantaranya software developer, game developer, application developer. Nah, dari ketiganya ini biasanya nih sebagai pemula itu gajinya mulai dari 6 juta rupiah per bulan. Lalu apa saja hard skill yang dibutuhkan oleh seorang programmer ini? Salah satunya adalah algoritma, logika matematika, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga sebagai database administrator. Sebagai seorang database administrator, tujuannya atau bekerjanya adalah bagaimana ia bisa mengelola atau mengolah data-data di perusahaan. Saat ini, gaji seorang database administrator dimulai di angka 6 juta rupiah per bulan. Hard skill yang dibutuhkan oleh para database administrator juga biasanya berkutat seputar bahasa pemrograman. Selain itu, mereka juga perlu menguasai seperti Microsoft Office, yaitu dalam bentuk Excel, kemudian SQL, Unix, Oracle, Microsoft Access, Database Analysis, dan juga HTML. Yang keempat adalah IT Consultant. Konsultan IT bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan para kliennya supaya bisa lebih memahami atau mengerti bagaimana cara kerja daripada sebuah sistem atau teknologi tersebut, dan juga bisa memberikan saran atau masukan terhadap teknologi yang digunakan ke dalam sebuah perusahaan. Konsultan IT bekerja sama dengan klien untuk bisa memberikan sebuah saran atau masukan yang bermanfaat untuk digunakan para kliennya itu, terutama dalam hal teknologi, dengan harapan memenuhi tujuan bisnis perusahaan dan memperbaiki atau memberikan solusi terhadap klien tersebut. Sebagai konsultan IT, maka tugas kalian adalah memberikan sebuah efisiensi dan juga memaksimalkan agar sistem di dalam perusahaan, terutama yang bergerak dalam bidang teknologi itu, bisa berfungsi dengan baik. Rata-rata para junior konsultan IT itu mulai start mendapatkan gaji di angka 8 juta rupiah per bulan. Hard skill yang dibutuhkan adalah Excel, PPT, Oracle, dan juga ERP. Karena kalian memutuskan membuka usaha sendiri dan tidak bergantung dengan perusahaan, maka kalian bisa memulai usaha itu dari hasil ilmu yang sudah kalian dapatkan pada saat kalian kuliah. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu menjadi seorang freelancer yang bisa membuat jasa seperti desain website, video, sebagai seorang content creator, ataupun bidang-bidang lain yang memang kalian sukai.
Nah, tentunya hasil gaji itu belum bisa terlihat secara jelas karena memang kalian harus membangun portofolio kalian dari awal. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, apabila kalian sudah mendapatkan klien dari hasil kerja kalian dan kalian lakukan itu secara konsisten, maka kalian tentunya akan menikmati hasilnya. Ya, yang penting konsisten ya, dan terus berkembang untuk meningkatkan skill kalian di bidang entrepreneur. Dari seluruh profesi yang tadi gue sebutkan, maka selain hard skill, kalian juga perlu memiliki soft skill yang dibutuhkan dalam area kerja kalian. Soft skill apa yang dibutuhkan? Ada yang namanya problem solving, kemudian time management, komunikasi, kolaborasi, proses dokumentasi, ilmu manajemen, pemahaman tentang riset, pemahaman tentang analisa, financial planning, and critical thinking. Nah, dari peluang kerja ini, maka tentunya bisa dicapai kalau kalian terus mengasah skill-skill kalian dan tetap berusaha ya. Seperti terus mempertajam hard skill dan juga soft skill kalian ya. Dan yang gak kalah penting, kalian harus membangun sebuah network ataupun komunitas yang bisa membangun atau membangkitkan kinerja karir kalian. Oke, good luck ya buat teman-teman semuanya. Semoga berhasil menentukan profesi kalian di masa depan. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe, like, and comment untuk channel ini ya. Dan juga nantikan konten-konten berikutnya di channel FO. Bye-bye!